Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Hari ini ada saya Valencia Melvinsi dan saya sedang menantirkan saya Jason Sambo. Ada beberapa informasi penting untuk Anda dalam Selamat Pagi Indonesia hari ini. Yang pertama, saya mau ulas soal hujan dan banjir di Jakarta yang mungkin saja menyebabkan Anda terlambat pagi ini. Ini adalah kondisi terkini pemirsa di Jakarta, di ibu kota negeri kita. Pagi ini karena diguyur hujan deras, jadi yang Anda saksikan ini adalah ruas Jalan DI Panjaitan di Jatinegara, Jakarta Timur yang terendam banjir. Hampir setengah ban dari kendaraan motor, kendaraan roda 2 pemirsa, di titik terendah saja genangan banjir itu mencapai sekitar 50 cm tingginya. Pengendara harus bergantian melaju di lajur paling kanan dan ini adalah cara untuk kendaraan mereka tidak mogok mesin karena terendam genangan banjir. Dan karena intensitas hujan yang tinggi, kalau mungkin Anda perhatikan sejak malam hari itu hujan sudah mengguyur ibu kota. Dan juga buruknya sistem drainase di lokasi ini, inilah yang menyebabkan lokasi tersebut tidak mampu lagi menahan tingginya volume air, akibatnya terjadi genangan banjir. Selain itu pemirsa, kita lihat juga di lokasi lain, arus lalu lintas dari arah Kramat Jati menuju ke Pulau Gadung itu mengalami kepadatan. Dan ini bukan satu-satunya wilayah di Jakarta yang tergenang banjir pagi ini pemirsa, ada beberapa daerah lain juga di daerah Jakarta Barat. Kemudian di Jakarta Utara juga terpantau sudah mulai ada beberapa titik genangan banjir. Nah, jadi antisipasinya adalah Anda harus berangkat lebih cepat. Jika menggunakan transportasi umum, jangan lupa membawa payung, menggunakan mantel, jas hujan bagi Anda yang sedang atau berencana untuk mengendarai kendaraan roda 2 untuk beraktivitas pagi hari ini, pemirsa. Dan pemirsa, pagi ini harusnya saya berdua dengan Jason Sambo, tapi mungkin karena hujan saya juga bingung ya, apa mungkin terjebak banjir atau mungkin sedang macet karena beberapa ruas jalan itu ada kemacetan pemirsa, macetnya panjang. Dan ini terjadi karena genangan banjir mulai muncul. Halo, selamat pagi Valen. Selamat pagi pemirsa. Mohon maaf ini saya telat. Kamu macet tadi. Macet, banjir. Padahal dari Karangtengah ke Kedoya itu harusnya hanya sekitar 30 menit. Saya udah berangkat dari jam 6 pagi, tapi nyampainya di sini tuh jam 8. Berarti ini macetnya 2 jam, kamu hampir 2 jam di jalan. 2 jam, karena ini dampak titik-titik lokasi banjirnya dan kemacetannya jadi bertambah karena hujan yang dari semalam itu. Waduh, jadi karena hujannya cukup panjang durasinya dari malam sampai pagi ya, betul. Jason. Kemudian haus ya kelihatannya. Haus biar tenang soalnya. Terus habis itu pemirsa, kita belajar dari beberapa hari yang lalu itu banyak sekali genangan terjadi di Jakarta dan kemacetannya sampai berjam-jam ya. Ya, walaupun tidak separah pada saat kayak hari Jumat pekan lalu, tapi semoga ini bisa jadi bahan pelajaran juga, antisipasi juga karena memang hujannya sih memang belum berhenti total, tapi masih ada rintik-rintik itu juga masih gerimisnya masih terjadi dan masih berpotensi untuk terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai sedang. Nah itu dia, jadi harus diantisipasi ya supaya jangan sampai telat datang ke kantor. Pemirsa, selanjutnya saya punya hot topic lain untuk Anda. Kita akan bahas Jason soal kasus Hogi Minaya. Masih ingat? Yes, ini yang dijadikan tersangka Hogi Minaya usai menolong istrinya dari penjamret pemirsa. Jadi ini kan ramai ya di media sosial. Karena itu DPR kemarin memanggil Hogi Minaya dan Polres Sleman serta Kejaksaan Negeri Sleman untuk meminta penjelasan. Jadi kalau kita melihat pertemuan kemarin, Hogi itu datang ke DPR dengan didamping istrinya Arista serta tim kuasa hukumnya. Dan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman juga menyebut bahwa kasus ini itu sangat memprihatinkan. Bahkan Habibur Rahman menyebut bahwa kasus ini sebenarnya tidak memerlukan restoratif justice.
Sebab menurut KUHP yang baru yang berlaku saat ini, kasus yang dialami Hogi ini bisa dihentikan demi hukum. Sementara pengacara Hogi Minaya, Teguh Sri Raharjo ini menjelaskan lagi kalau tindakan Hogi mengejar penjamret itu sebenarnya untuk menyelamatkan tas istrinya yang dijamret yang berisi dokumen tagihan usaha makanan ringan yang mereka jalani. Kalau begitu kita akan sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman pada saat pertemuan kemarin. Ini ada rentetan kejadian, tidak kemudian ada orang di jalan tidak kenal kemudian dan sebagainya terjadi kecelakaan, tidak. Ya, tapi ini kemudian dari penjamret itu ada sebab musababnya yang sebenarnya dilakukan oleh dia sendiri, yang dia sebenarnya mereka sebenarnya juga mengambil risiko. Oh, kalau aku jambret di jalan nanti kalau katakan seperti ini, oh kalau aku tidak berhenti, ya nanti bagaimana kondisiku. Oh kalau aku kemudian mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang tidak semestinya, apalagi masuk ke trotoar, ya kan seperti itu. Jadi sebenarnya sudah tahu risikonya. Baik, pagi tadi Pak Kajari, saya berkomunikasi dengan Pak Jampitsus. Ya, kalau ini saya ngomong Ketua Komisi 3 di ruang resmi Komisi 3, saya nggak mungkin bohong. Saya katakan gimana solusinya Pak? Solusinya RJ, tapi ada keluarga korban, keluarga si penjamret ini, kuasa hukumnya ada tuntutan semacam uang kerohiman. Astagfirullahaladzim. Ini orang sudah kebalik-balik logikanya Pak. Sulit sekali kami menjawab masyarakat. Nanti kalau ada maling nggak usah kita kejar. Sebab kalau kita kejar dia nabrak sendiri, kita jadi tersangka. Jadi saya ngomong dengan Pak Jampidum. Udah Pak, saya bilang, KUHP baru ada solusinya. 65 huruf M, jelas. Bisa dihentikan demi hukum. Nggak perlu NG kalau kayak begini Pak. Jadi Kapolres Sleman, Kombes Pol Edi Setianto mengungkapkan perasaan dilemanya dalam memproses kasus hukum Hogi Minaya. Jadi Edi ini mengaku ia terkejut pada saat mengetahui sosok yang mengejar penjamret adalah Hogi yang merupakan suami dari korban jambret, dan korban ini bernama Arsita, istri dari Hogi. Namun Edi menyebut sudah hilang 2 nyawa manusia yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kalau begitu kita akan simak apa yang disampaikan oleh Kapolres Sleman berikut ini. Hati saya tentunya seakan terkapar dengan sebuah dilema. Di satu sisi telah hilang 2 nyawa manusia yang tentunya tidak dapat dinilai dengan materi. Di sisi lain juga saya juga turut memahami apa yang saudara Hogi Minaya lakukan sebagai seorang suami. Mengejar pelaku penjambretan terhadap istrinya. Sebagai wajarnya seorang suami akan berbuat seketika ada seseorang yang menyerang istrinya. Demikian pula halnya pada pagi itu saya sampaikan langsung kepada beliau Pak Hogi Minaya, karena saya sebagai penegak hukum saya menilai apa yang dilakukan oleh beliau sebenarnya sudah membantu tugas kepolisian. Begitu Pak Hogi. Kemudian sama ibunya Bapak. Saya sampaikan pula bahwa saya sebagai seorang suami juga tak luput akan melakukan hal yang sama dengannya. Demikian kami yakini bahwa Bapak Hogi Minaya bahwa tidak perlu ada ketakutan kami sampaikan pada saat itu yang harus diterima, karena kedudukan kami sebagai negara mengharuskan kami bersifat objektif dan tidak berpihak kepada siapapun. Selain kepada kebenaran, fakta hukum dan bukti-bukti baik atas peristiwa kecelakaan, lalu lintas dan penjambretan ataupun pembelaan terpaksa. Ini adalah soal fenomena tren turunnya angka pernikahan di Indonesia. Yang kemarin tuh jadi sorotan DPR. Saya juga nggak ngeh sebenarnya, emang kok bisa turun ya? Kenapa ya? Kita dengar nanti pemirsa apa yang disampaikan oleh Atalia Praratya, mantan istri Ridwan Kamil, yang menyampaikan soal fenomena penurunan angka pernikahan di Indonesia yang perlu jadi perhatian bersama.
Jadi Atalia mengatakan pengalamannya tidak bisa dijadikan contoh. Dan kita tahu baru saja beberapa waktu lalu Atalia sudah resmi bercerai dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia juga menyoroti rata-rata kumulatif pada periode 2021 sampai 2024. Angka pernikahan nasional turun sekitar 15,1%. Jadi inilah yang ia sebut sebagai perubahan signifikan dalam pola pembentukan keluarga. Kita akan dengarkan apa pernyataan dari Atalia selengkapnya. Apa yang terjadi pada saya tentu bukan menjadi contoh begitu ya, tapi yang terjadi saat ini harus menjadi perhatian bagi kita semua bahwa ternyata terkait dengan angka pernikahan ini ternyata terus turun sejak 2013. Bahkan secara rata-rata kumulatif dari 2021 sampai dengan 2024, angka pernikahan nasional telah turun sekitar 15,1%. Ini menunjukkan perubahan signifikan dalam pola pembentukan keluarga. Kita tidak mau seperti Korea Selatan misalkan, Korea Selatan ini turun sebanyak 40%. Kemudian juga Jepang turunnya 21,1%. Cina juga 20%. Tentu kita perlu melakukan berbagai hal. Ya kalau yang tadi turun, kalau ini kayaknya karirnya terus naik ya. Jadi naik terus. Nggak cuman grupnya tapi memang secara personilnya juga naik. Jadi kalau Anda nih sadar, kita lagi ngomongin Blackpink pemirsa. Khususnya ini Lisa ya. Yang udah tahu belum kalau Lisa itu ternyata kemarin ke Indonesia itu syuting. Di Indonesia. Coba kita lihat pemirsa. Ini adalah babak baru dalam karir Lisa yang merambah ke layar lebar. Jadi film yang dibintangi bergenre action thriller. Judulnya Taigo, dan salah satu lokasi syutingnya itu digelar di Jakarta, di kawasan Kota Tua, Jason, di Jakarta Barat. Itu tanggal 28 Januari nanti sampai tanggal 7 Februari 2021. Iya, ini ya, karena Lisa syuting di Jakarta, di Sub Jakarta akhirnya menerapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar lokasi syuting. Karena kan takutnya nanti para fans-fansnya pada ngerubunin gitu, pada dateng gitu ya. Jadi macet kan? Jadi macet, jadi pada jumpa fans. Karena syuting ini dilakukan tepatnya di Jalan Kunir, Jalan Cengkeh, dan juga Jalan Teh dengan pengaturan lalu lintas yang sifatnya itu situasional. Dan di Sub juga menghimbau masyarakat untuk bisa menyesuaikan rute perjalanan selama kegiatan berlangsung supaya nih mobilitas yang terjadi di lokasi sekitar syuting itu bisa berjalan dengan lancar, Valen. Tapi kita bangga ya, Jason, pemirsa, karena ternyata salah satu lokasi syuting filmnya itu ada di Kota Tua yang dibanggakan masyarakat Jakarta juga gitu. Semoga ini kecipratan popularitasnya ya setelah Lisa ada di situ ya. Oke, nah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.